Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan mengenai jasa bank dalam kegiatan impor. Pengertian impor. Impor adalah sebuah kegiatan transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara. Proses impor umumnya adalah kegiatan memasukkan barang atau komoditas dari negara lain ke negara negeri. Kegiatan impor memiliki beberapa tujuan. Berikut tujuan dari kegiatan impor. Yang pertama, mengurangi keluarnya devisa ke luar negeri. Yang kedua, memperkuat posisi neraca pembayaran. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan dalam negeri. Baik, selanjutnya adalah sistem pembayaran dan mekanisme perhitungannya. Alat pembayaran yang dapat diterima secara internasional dapat berupa mata uang asing, emas, cek, dan surat-surat berharga. Mata uang asing yang digunakan sebagai alat pembayaran perdagangan internasional antara lain adalah dolar Amerika Serikat, yen dari Jepang, euro mata uang negara Eropa, dan pound sterling mata uang Inggris. Nilai mata uang asing suatu negara dengan negara lainnya berbeda-beda. Perbandingan nilai mata uang asing suatu negara dengan negara lainnya dikenal dengan valuta asing. Ada dua macam kurs valuta asing, yaitu kurs jual dan kurs beli. Kurs jual adalah harga yang digunakan ketika bank atau money changer membeli valuta asing. Sedangkan kurs beli adalah harga yang digunakan ketika bank atau money changer menjual valuta asing. Berikut adalah contoh perhitungannya. Riza mendapat kiriman uang dari bibinya sebesar 500 dolar Singapura dan kiriman ibunya yang bekerja di Jepang sebesar 400 yen. Riza mempunyai tabungan sebesar 200 US dollar dan Riza berencana untuk menukarkan uang tersebut ke rupiah. Berapa rupiahkah uang yang diperoleh Riza? Untuk perhitungannya, untuk yang dolar Singapura 500 dikali dengan kursnya sebesar 9.801, maka didapat 4.900.500 rupiah. Untuk mata uang Jepang, yaitu 400 yen dikali dengan kursnya sebesar 116 rupiah, maka didapat 46.400. Untuk yang US dollar, 200 US dollar dikali dengan kursnya sebesar 13.175, maka didapat 2.635.000. Maka total uang yang diperoleh Riza dalam bentuk rupiah adalah 7.581.900 rupiah. Selanjutnya adalah jenis-jenis pembayaran kegiatan impor. Yang pertama itu adalah pembayaran di muka atau advance payment. Adalah sistem pembayaran yang dilakukan oleh importir dengan cara melakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum barang dikirimkan oleh eksportir. Yang kedua adalah pembayaran kemudian atau open account. Adalah sistem pembayaran yang dilakukan setelah importir menerima barang dari eksportir. Yang ketiga adalah konsinyasi atau konsignan. Adalah suatu cara pengiriman barang ekspor yang bersifat titipan untuk dipasarkan oleh eksportir dengan kesepakatan harga tertentu. Yang keempat adalah surat kredit atau letter of credit. Surat kredit adalah surat pemberian kuasa oleh bank pada bank atau pihak lain untuk membayar sesuai dengan persyaratan yang disebutkan dalam surat tersebut. Sistem pembayaran dengan letter of credit merupakan sistem pembayaran yang paling aman. Letter of credit adalah suatu pernyataan tertulis dari bank atas permintaan nasabah untuk menyediakan dan menyelesaikan suatu jumlah kewajiban tertentu bagi kepentingan pihak ketiga dengan syarat-syarat yang ditentukan. Letter of credit menurut Peraturan Bank Indonesia yaitu janji membayar dari bank penerbit kepada penerima jika penerima menyerahkan kepada bank penerbit dokumen yang sesuai dengan persyaratan letter of credit. Berdasarkan pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa letter of credit merupakan suatu perintah dari pembeli atau importir kepada bank untuk membayar sejumlah uang kepada penjual atau eksportir. Selanjutnya yaitu proses penerbitan letter of credit. Yang pertama, aplikan atau pemohon mengajukan permohonan letter of credit. Yang kedua, issuing bank atau bank penerbit menerbitkan letter of credit melalui advising bank. Yang ketiga, advising bank selanjutnya akan mengotentikasi atas kebenaran penerbit letter of credit yang kemudian memberitahukan kepada beneficiary atau penerima mengenai telah diterimanya letter of credit sebagai kepentingan beneficiary atau penerima.
Yang keempat, beneficiary setelah menerima letter of credit akan mempersiapkan barang serta dokumen-dokumen yang diperlukan, kemudian menyerahkan dokumen tersebut ke nominated bank atau bank yang ditunjuk. Yang kelima, nominated bank akan menerima dokumen dari beneficiary atau penerima dan meneruskannya kepada issuing bank. Issuing bank memeriksa dokumen yang diterimanya, apakah sudah memenuhi keseluruhan persyaratan dari letter of credit. Apabila telah memenuhi seluruh persyaratan, maka issuing bank segera melakukan pembayaran kepada beneficiary atau penerima. Yang ketujuh, issuing bank selanjutnya menagih pembayaran kepada applicant, dan setelah issuing bank menerima pembayaran, maka kemudian menyerahkan dokumen kepada applicant. Applicant atau pemohon mengeluarkan barang dari pelabuhan dengan menggunakan dokumen yang diterima dari issuing bank. Selanjutnya adalah journals like letter of credit atau LC. Transaksi pembukaan site LC impor dan lisensi LC impor dapat dicatat dengan dua cara tergantung dari sifat LC tersebut. Apakah LC tersebut dapat dibatalkan atau revocable LC atau tidak dapat dibatalkan irrevocable LC. Jika LC tersebut revocable LC, maka bank mencatat tagihan komitmen dan kewajiban komitmen. Sedangkan jika LC tersebut adalah irrevocable LC, maka dicatat sebagai tagihan kontingensi dan kewajiban kontingensi. Dalam transaksi impor diperlukan jaminan dari importir sebagai bukti keseriusan terkait transaksi tersebut. Pencatatannya yaitu pada debit, kas atau clearing atau rekening, dan pada kredit, yaitu setoran jaminan impor. Pada saat pelunasan kewajiban kepada bank koresponden atau advising bank, ISIS Bank harus melakukan pencatatan jurnal pembalik atas tagihan komitmen atau tagihan kontingensi yang telah dicatat pada saat pembukaan LC. Setelah itu, dilakukan pencatatan transaksi tagihan kepada eksportir dan kewajiban membayar kepada advising bank. Pencatatan site LC dan lisensi LC pada saat pelunasan kewajiban kepada bank koresponden atau advising bank, yaitu ketika ISIS Bank telah menerima dokumen impor tetapi rekening nostro belum didebit. Pencatatannya yaitu pada debit, tagihan site LC impor kepada nasabah, dan di kredit, yaitu kewajiban site LC kepada bank koresponden. Jika rekening nostro sudah didebit, bank tidak perlu mencatat kewajiban LC kepada bank koresponden, hanya mengakui tagihan LC kepada nasabah atau importir. Penerimaan pembayaran dari nasabah atau eksportir dicatat pada debit, yaitu setoran jaminan site LC, pada debit rekening nasabah atau importir, dan pada kredit yaitu tagihan site LC impor. Pembayaran kepada bank koresponden atau advising bank jika rekening nostro belum didebit sebelumnya, yaitu pada debit, kewajiban site LC impor kepada bank koresponden, dan pada kredit yaitu nostro. Selanjutnya, contoh jurnal site LC. Pada tanggal 3 Januari 2017, atas permintaan nasabah PT Bank XYZ membuka LC impor sebesar $500.000 FOB. Atas dasar pembukaan LC tersebut, pada tanggal 10 Februari 2017, PT Bank XYZ menerima dokumen-dokumen impor dan vessel impor sebesar $500.000 dari negosiasi bank, dan pada tanggal 15 Februari 2017, semua dokumen impor diserahkan kepada importir setelah seluruh kewajiban pajaknya dilunasi. Nasabah telah memberikan setoran jaminan 40% dari nilai LC. Vessel jatuh tempo tanggal 27 Februari 2017. Sebagai data tambahannya, kurs jual tanggal 3 Januari 2017 sebesar $1 itu sebesar 14.000. Untuk kurs jual tanggal 15 Februari 2017, $1 sama dengan 14.100. Sedangkan kurs jual tanggal 27 Februari 2017, $1 itu 14.150 rupiah. Kurs penetapan pajak $1 sekitar 14.000. Biaya masuk 10% dan PPN 10%. PPNBM dan PPh pasal 22 masing-masing sebesar 0% atau tidak dikenakan. Nah, teman-teman, sebelum memasuki penjurnalan, mohon dibuka kolom jurnal di makalahnya. Makalah bisa di-download di link di bawah ini atau nanti di-share di grup WA. Nah, di bawah ini adalah data jurnal, penjurnalannya, semua transaksi terkait contoh di atas.
Yang pertama itu jurnal saat membuka LC impor. Debit tagihan komitmen LC pada applicant sebesar $500.000, sedangkan dikredit kewajiban komitmen LC impor kepada depository koresponden bank sebesar $500.000. Jurnal kedua, provisi pembuka LC pembayaran dengan valuta asing yang sama. Debit kas falas USD atau rekening giro USD nasabah itu sebesar 1.265, sedangkan dikredit pendapatan provisi pembukaan LC. Nah, ini perhitungan 1.265-nya itu dari komisi 0,25% dikali nilai LC ditambah biaya SWIFT $15. Biaya SWIFT ini ketentuan dari PT Bank XYZ ya. Sedangkan provisi pembuka LC untuk pembayaran dengan valuta rupiahnya itu debit kas rupiah atau rekening giro nasabah, kredit RPV rupiah provisi dikali kurs jual tanggal 3 Januari 2017 itu sebesar 17.110.000. Sedangkan di debit di bawahnya nanti dibuat jurnal debit RPV USD terhadap pendapatan provisi pembukaan LC itu sebesar 1.265. Ini jurnal diambil dari yang pembayaran dengan valuta asing yang sama di atas. Kemudian adalah jurnal saat menerima setoran jaminan LC impor, di mana debit kas USD atau rekening giro nasabah, kredit setoran jaminan impor, setoran jaminan 40% kali nilai LC sebesar $200.000. Ini di soal ada. Nah, kemudian jurnal penerimaan setoran pajak impor, di debit rekening giro nasabah atau importir, dikredit kewajiban segera lainnya pajak impor itu 1.470.000 rupiah. Nah, itu angkanya didapat dari bea masuk ditambah PPN impor. Nah, ini tidak akan saya jelaskan karena ini ada di pelajaran mata kuliah bea cukai, perhitungan bea masuk untuk barang impor ya. Nah, kemudian adalah jurnal penerimaan dokumen impor dan pelunasan kewajiban pada bank koresponden. Yang pertama itu penerimaan dokumen impor rekening nostro belum di debit. Penerimaan dokumen di debit itu irrevocable LC/LN masih berjalan terhadap rekening lawan irrevocable LC/LN masih berjalan sebesar $500.000. Kemudian pengakuan atas tagihan dan kewajibannya. Itu di debit tagihan LC impor SAIC kepada nasabah terhadap kewajiban LC impor SAIC kepada bank koresponden. Itu sebesar $500.000. Nah, selanjutnya penerimaan pembayaran dari nasabah. Itu setoran jaminan LC impor rekening giro USD nasabah importir itu sebesar $200.000 dan $300.000 terhadap tagihan LC impor SAIC kepada nasabah $500.000. 40% dari LC itu dari setoran jaminan LC impor ya, itu 40%-nya. Kemudian pembayaran pada bank koresponden. Debit kewajiban LC impor SAIC kepada bank koresponden sebesar $500.000 terhadap nostro $500.000. Selanjutnya terima dokumen impor rekening nostro sudah didebit. Penerimaan dokumennya itu di debit irrevocable LC/LN masih berjalan terhadap rekening lawan irrevocable LC/LN masih berjalan sebesar $500.000. Kemudian kita buat jurnal akun lagi, tagihan LC impor SAIC kepada nasabah terhadap nostro sebesar $500.000. Selanjutnya jurnal penerimaan pembayaran dari nasabah. Itu di debit $200.000, setoran jaminan $200.000, debit rekening giro US di nasabah importir $300.000 terhadap tagihan LC impor SAIC kepada nasabah $500.000. Ini perhitungannya sama dengan yang di atas, 40% dari nilai LC.